Assalamualaikum Lulu dan kawan-kawan semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan kami di channel Sekelas Gurau. Ada saya Rizal, ada Waung juga di sini, dan ada Pak Sandi juga. Di kesempatan kali ini dan di video kali ini kita mau menuntaskan part 1 yang dimana penelusuran ke tempat yang konon katanya ada siluman ular teh namanya. Dan di sini kita nggak sedikit orang, kita banyakkan sama teman-teman tim di sana. Karena akses jalannya tuh emang bener-bener lumayan agak rawan dan mencekam gitu. Dan bisa dibilang perjalanan dari rumah ke sini pun ini benar-benar ribu lah bahasa sebenarnya gitu nya, benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sampai Pak Sandi juga tadi jatuh, kita juga sampai jatuh gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke segmen 1, kedua, ketiga, kita udah kedatangan narasumber. Dan kita di sini kenapa banyakan? Sebab tempatnya ya bisa dibilang lumayan mencekam gitu kalau sedikit takutnya terjadi apa-apa. Dan Wawung bisa panggil aja sekarang narasumber kita yang mau kita jadikan narasumber sebagai cerita horor, uji nyali sama mediasi gitu. Nah sekarang pada malam sekarang dan pada kesempatan kali ini tentang dimana yang konon katanya tempat di belakang kita itu banyak cerita mistis dari warga. Kita sekarang udah kedatangan narasumber yaitu Tesar ya. Udah. Ini Tesar yang bakal jadi narasumber kita di malam kali ini dan di video kita kali ini. Mungkin Waung ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa diceritakan ada kejadian sedikit siluman ular ya menampakkan diri gitu. Enggak, jadi setengah badan. Oh, setengah badan ya. Masuk itu deh sama siapa? Lewat sini atau gimana? Ada cerita dari saudara yang ada satu orang yang dimatiin. Ini ikut ke badan saudara itu. Ya, dia mengambilnya dari sebelah sini. Ya. Lumayan lama itu sembunyinya. Mungkin kita ntar di mediasi aja sama Pak Sandi juga, kita buktikan apakah betul si sosok itu yang menempati tempat ini dan ada kerajaan juga di belakang sana. Kita langsung tanyakan sama Mas Sandi dan kita mediasi aja ke mediator kita. Nah mungkin Tesar ini yang pada kesempatan kali ini yang bakal jadi narasumber kita, dimana dia bakal nyeritain horor, uji nyali sama mediasi gitu. Dan sebelum masuk ke inti video tadi ceritanya udah diringkas sedikit, tapi nanti dilanjutin sambil ngopi-ngopi ya. Sekarang kita mau tanya dulu ke Pak Sandi tentang keadaan tempat di belakang kita. Mungkin Pak Sandi bisa sedikit menjelaskan bahwasannya di tempat ini udah bisa dirasakan belum keadaan di tempat ini gitu? Apakah ada sosok-sosok tertentu gitu? Kalau di sini emang keadaan ini emang ada suatu bangsa jin. Kalau dilihat dari secara gaib ya? Iya, emang di sini berbentuk ular. Itu yang diomongin sama siapa? Sesar teh. Eta teh emang benar. Jadi pas aya nu di cek bahasa Sunda mah anu paehan, terus dendam milu. Makana nu sakitna pasti lama. Ya. Gitu karena itu emang ada. Tapi ada di tempat ini ya? Ada. Kalau cerita dari warga itu Pak, bahwasanya di sini tuh ada semacam kerajaan. Bapak bisa terawang nggak secara mata gaibnya gitu? Kalau di Terawang sih bisa, insya Allah bisa. Emang ada. Tapi ini berhubungan dengan yang diomongin waktu kemarin itu yang Pajajaran itu. Iya. Nah ini ada keterkaitan. Ada keterkaitan malah gitu. Cuman di sini batu-batu ya Pak. Nah, di dalam juga sebenarnya ada batu besar. Ya. Dulunya juga ada. Jadi ada kerajaan-kerajaan yang dulunya itu Pajajaran, cuman di sini ada kerajaan jin yang dinamain ular itu. Ular itu, yang penguasanya ular gitu ya? Ular hitam itu. Ya. Nah tadi juga sekitar siang kita udah telusuri, kita udah review tempatnya di part 1 itu. Jadi sebelum kawan-kawan nonton video ini, alangkah baiknya nonton di part 1-nya dulu tentang penelusuran tempat ini. Cuman tadinya kita mau syuting di dalam, tapi pada dasarnya tadi tidak memungkinkan tuh karena tempatnya emang benar-benar dipenuhi tumbuhan-tumbuhan liar gitu. Jadi gak ada tempat landai buat kita bikin kopi. Jadi kita bakal cerita horor. Kita bakal lakuin 3 segmen itu di
di tempat ini lagi yang tadi kita udah bikin kopi sama santai-santai lah. Ya kita kalau dari jarak ya ada sekitaran 10 meter di tepat di belakang kita. Cuman kita bakal lihat reaksi apa yang bakal ditunjukkan oleh tempat seperti ini, apalagi cerita dari warganya tentang sosok ular itu. Nanti kita bakal ngobrol sama Ende yang dimana pada dasarnya saudaranya itu pernah mengalami apa ya, semacam gangguan dari siluman si ular itu gitu ya. Jadi sekarang kita langsung coba aja ke ceritanya. Ya kawan-kawan dan dulur, kita udah masuk ke segmen 1 yaitu cerita horor di tempat horor. Seperti belakang kita sekarang tempat yang tadi udah di-review dan udah dijelaskan sama Pak Sandi sedikit. Dan sebelum kita mulai ke inti video, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu seluruh tim dan kita semoga diselamatkan apa ya. Doa bakal dipimpin sama Pak Sandi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Moga nyungkeun keselamatan sadayana kru-kru ieu, sadayana anu ieu ya Allah, nyungkeun diselametkeun ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur jabah Al-Fatihah. Nah dulu teman-teman, kita udah masuk ke segmen 1. Tadi juga kita udah berdoa yang dipimpin sama Pak Sandi. Nah sebelum ke inti video dimana Tesar mau menceritakan kejadian horornya ya, kita sambil ngopi dan ngerokok lagi biar rileks ya, biar tidak terlalu mencekam juga gitu. Nah untuk cerita tersebut, apakah Tesar bakal menceritakan yang kejadian ular tanya? Nah itu teh kealamanku Tesar sendiri atau sama orang lain? Sama saudara. Sama saudara. Saudara lagi mandi ngabring. Nah, anakna teh dipaehan hiji. Oh si anak ular eta teh. Iya, eta dipaehan hiji. Nu eta nu lain naman teu kalabur, nu eta dipaehan hiji. Si ular yang ieu teh. Langsung kejadian kumaha? Pas kemalemna langsung jatuh sakit si saudara teh. Iya. Ini kejadiannya langsung real sama saudara Tesar sebenarnya. Nah sekarang langsung masuk ke ceritanya aja yang bakal dibawain Tesar. Nah warnanya dulur gini ya, tadi kita udah mencoba ngobrol sama Tesar sendiri, tapi bisa dibilang kumanya itu bisa cerita karena asa berat mungkinnya tadi yang dialami Tesar sendiri, asa berat gitu nyeritakan tentang seorang eta gitu ya. Cuman kalau diringkas secara ya sama saya aja lah, langsung ringkas gitu ceritanya. Saya tadi udah dengar cerita sedikitnya. Mungkin ringkasannya lebih ke, jadi saudara Tesar ini yang namanya ya tidak perlu disebut gitu ya. Ada saudara Tesar yang mengalami kejadian sakit parah di mana dia itu, namun bahasa Sunda nama dibawa lembu tanah gitu banyak. Dibawa lembu tanah sama jin yang berupa ular gitu. Karena kejadiannya tuh pas saudara Tesar itu mandinya di sungai yang dekat daerah sini, dan di kejadian hari itu tuh si saudara Tesar ini menemukan ular, tapi nggak sendiri ya, maksudnya dalam keadaan itu teh saudara Tesar tidak sendiri, ada beberapa orang juga, cuman di kejadian itu menemukan ular ada sampai 5-6 ular itu. Dan kesalahan dari saudara Tesar ini bisa dibilang membunuh salah satu ular yang datang itu gitu. Dan pas kejadian itu saya merinding. Pas kejadian itu tidak terjadi apa-apa. Cuman pas pulang dari udah membunuh ular itu, langsung keadaan sakit parah dan udah beberapa kali juga diobatin, tidak ini ya, nggak mempan gitu, diobatin kemana-mana. Dan yang anehnya itu pas sakitnya itu si saudara Tesar ini kayak apa ya, perwujudannya kayak ular ya, kayak maksudnya teh kayak gini, kayak
ya kayak ular apa kumaha non deh pembentukan ular gitu pas sakit nate sampai melakukan pengobatan kemana-kemana tapi tidak kunjung sehat gitu. Nah sampai kejadian itu tuh saudara Tesar ini udah dibawa kemana-mana tidak kunjung sehat gitunya sampai nah dulu dan kawan-kawan sebelumnya maaf video yang barusan kalian tonton dipotong sedikit sebab waktu itu tuh ada kendala di suara ya ayah. Jadi sekarang saya bareng Ayu kameramen mau sedikit meringkas dan menjelaskan bahwasannya keadaan waktu itu tuh kenapa si audionya sampai hilang kayak gitu ya mungkin kesalahan dari teknik kita sendiri yang dimana audionya terpotong sebab si mic-nya lowbat gitu nggak connect gitu. Jadi yang barusan kalian tonton dari awal sampai part dimana si Tesar ini cerita horor, saya sendiri mau menjelaskan. Jadi sekarang sambil kita nonton lagi video waktu itu karena video waktu itu tuh lumayan tidak kondusif gitu. Kesatu tidak kondusif, saya tidak sampai beres gitu videonya gitu. Sebab banyak kendala-kendala dan gangguan-gangguan makhluk-makhluk dari sananya lah kalau kata Nina. Pada awalnya kan kita udah tahu, pas kita cek kembali. Ya, pada awalnya emang bener gak tahu bahwa si mic-nya ini gitu ya bermasalah. Cuman pas kita lihat lagi, pas cek lagi, bener-bener si mic-nya tuh gak ada suaranya, audionya bener-bener hilang gitu. Dan itu yang sangat disayangkan, padahal itu momen paling epic gitu ya. Dan sekarang mau diringkas sedikit aja di sini gitu, biar videonya nyambung dan tidak simpang siur yang diceritakan si Tesar dengan keadaan kita waktu di tempat itu kita jelasin. Nah, kita jelasin di sini gitu. Kenalan dulu. Ini kita sambil ngerokok ya, sambil ngopi. Nah, sekarang kita mungkin bakal melihat lagi ulangan yang kemarin, aktivitas kejadian yang kemarin yang gak sampai tuntas itu di sini gitu. Dan kita mau sedikit menjelaskan karena kan audionya benar-benar hilang gitu ya. Sambil nonton sambil menjelaskan video waktu itu tuh gimana gitu, keadaan di tempat itu tuh pas waktu itu audionya hilang tuh gimana gitu. Karena ini benar-benar bisa dibilang ini episode paling mencekam gitu ya karena sosok penunggu-penunggu di tempat yang waktu itu tuh emang benar-benar datang gitu ya. Apalagi sang ularnya itu benar-benar datang gitu. Jelaskan sedikit tentang keadaan gimana waktu di tempat itu gitu. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol tentang cerita horor yang kejadian sama saudara si Tesar ini, kita langsung melakukan segmen uji nyali ya yang dilakukan oleh Tesar di sini. Ini benar-benar audionya benar-benar hilang dan yang kita bakal jelaskan di sini gitu apa yang terjadi di sana gitu. Tapi dari sekian video yang lain kan kita waktu uji nyali indonesia dulu, ini langsung masuk. Nah ini yang anehnya nantilah bakal ada ya maksudnya teh pas segmen uji nyali ini. Nah ini di keadaan di sini tuh Tesar merasakan beberapa reaksi gitu dari tempat ininya ya. Dia sampai jatuh juga karena ketakutan mungkinnya. Dia sampai sampai teriak-teriak gitu. Nah kejadian ini kita langsung nyamperin, semua kru langsung nyamperin ya. Karena ya lumayan jauh juga kita ininya gitu, mantaunya gitu. Nah di sini tuh kejadian di sini tuh Tesar ini langsung dalam pengakuannya melihat ular ya, melihat ular di sebelah sana gitu. Sebelah pas kita samperin ularnya gak ada, cuma si Tesar ini langsung kemasukan. Ini yang epicnya ini sih maksudnya teh yang benar-benar gak diduga gitu ya. Gak diduga tuh benar-benar langsung kemasukan dan pembentukan yang bisa dibilang pembentukan pas kemasukannya tuh berbentuk ular gitu ya, sampai nanti ngelel gitu ya, lidahnya langsung keluar gitu. Nah ini keadaan Tesar ini langsung kemasukan. Cuman yang saya takutin
di waktu itu tuh ada ularnya beneran gitu, cuman ularnya bener-bener gak ada pas kita cari. Dan ini bener-bener sama Pak Sandi langsung diurus gitu. Cuman bener-bener gak bisa dipungkiri bahwasanya si jin ular ini bener-bener gak mau keluar ya, gak mau keluar banget gitu. Pas dikeluarin sama Pak Sandi juga susah, bener-bener susah. Itu semua kru bener-bener udah apa ya, udah kaget gitu, udah bener-bener gak apa ya, bisa dibilang bener-bener shock gitu melihat keadaan kayak gitu. Yang tadinya kiranya maksudnya yang masuknya apa, ini bener-bener yang kemasukan ular. Ini masih tanya-tanya sama kita, bener-bener bisa sangat disayangkan audionya gak ada. Sebab si ular ini tuh ya, yang jin yang masuk ke tubuh Tesar ini ada apa ya, sempat ngobrol gitu ya, sempat kita tanya-tanya, terus dia tuh kayak bilang dia yang menempati tempat ini. Dia yang menempati tempatnya. Terus teh kan saya tanya tuh di keadaan di sini tuh, saya tanya apakah benar di sini ada kerajaan gitu. Dan dia bilang pakai bahasa Sunda, dia ngomong kayak aing mau gugur tempat ini di keadaan ini, Kata kasarnya gitu. kata kasarnya gitu. Kalau diterjemahkan ke Indonesia kayak ya saya yang menempati tempat ini gitu, dan di sini tuh benar-benar ada kerajaan katanya. Di sini benar-benar kata Pak Sandi juga, Dari sini kelihatan lidahnya keluar kan. Pak Sandi juga udah benar-benar kewalahan karena emang nggak mau keluar gitu si jin ularnya gitu. Ini benar-benar mencekam sih. Semua kru juga benar-benar langsung apa ya, kaget beratnya. Dan kayak gini, saya tanya-tanya si ini apa, yang si Tesar ini yang dirasuki oleh jin penunggu di sana gitu. Saya tanya-tanya dan ya dia ngobrol gitu, cuman kita lupa inget kita obrolannya apa. Cuman yang saya ingat tuh kayak saya yang menempati tempat ini gitu. Dan di sini bener-bener ada kerajaan katanya, kerajaan ular gitu, dan dia sebagai rajanya gitu. Emang nyata ya tempat ini. Mengnyata tempatnya gitu. Ini Pak Sandi bener-bener mencoba ngeluarin lagi karena jiwanya lemah kan, si Tesarnya itu tubuhnya bener-bener lemah. Dan satu dikeluarin sama Pak Sandi, dikeluarin lagi bener-bener gak bisa. Dan di situ juga ada Wauum lagi baca-baca lah, semua kru bener-bener baca-baca. Saya nanya-nanya terjawab. Ini bener-bener kosong mungkin. Di sini langsung berontaknya hanya berontak. Gak tahu yang masuknya tuh, gak tahu apa si bisa dibilang bukan ular tadi, bukan ular yang tadi gitu, tapi langsung masuk lagi sosok yang bisa 2 kali bisa dibilang bukan sosok ular tadi gitu. Cuman gak ngomong, kalau yang ini bener-bener gak ngomong gitu. Terus ini bener-bener menetralin si ini siapa kita sampai biar sadar kembali. Cuman bener-bener susah, gak bisa gitu. Dia makin melotot. Ini bener-bener kru bener-bener semuanya berdiri gitu. kan susah kan. Bener susah ya. Saya udah nyoba lagi ngeluarin. Ini sempat ditanya-tanya juga, emang bener-bener gak jawab kan. Yang melotot. Bukan juga cari. Terus Sandi juga bener-bener kewalahan gitu dengan sosok ini, bener-bener gak mau keluar gitu si sosok jin gitu. Dan keadaan ini benar-benar mencekam teman-teman, kalau bisa dibilang Konten paling menyekam. paling episode paling mencekam lah bahasanya gitu. Dari perjalanan juga kan tuh. Bener-bener gimana beakan gitu. Ini yang jadi kasihannya tuh si Tesarnya gitu. Yang tubuhnya tadinya bener-bener lemah, dimasukin oleh langsung sama rajanya mungkin ya, langsung sama rajanya. Ini bener-bener belum keluar, bener-bener si Tesarnya masih kosong gitu, dan Pak Sandi coba keluarin, bener-bener gak bisa lama gitu. Dan ini yang sangat disayangkan, benar-benar sangat disayangkan karena audionya benar-benar hilang gitu. Kalau
ada kalau misalnya si audionya nggak jelas bener-bener seru kayaknya. Lebih seru. Karena kan kalau cerita gini ya bisa dibilang ya mulut-mulut netizen mungkin bisa ada yang mikir wah itu bisa ditambah-tambahin gitu. Ini bener-bener ya apa ya bisa dibilang yang disayangkan tuh emang bener-bener ya kesalahan kita juga gitu. Cuman ya mau gimana lagi daripada nggak beres gitu video ini gitu, dan takutnya kan si ceritanya gak ngalur gitu. Makanya kita sekarang bahas lagi. Ini waktunya lumayan lama ya. Pas ngeluarin yang kedua ini. Tapi kan pas dilihat dari mata ini lumayan sadar juga, dikasih minum gitu sama si Tasya. Cuman kayaknya sadar gak sadar. Tadinya kirain udah sadar bener gitu ya. Nah, ini kirain tadinya udah sadar bener, cuman pas kita bawa lagi ke sana itu benar-benar belum netral gitu teman-teman. Makanya sampai kita pindahin dulu ke ini gitu. Nah, di sini malah jadi lagi gitu. Mungkin belum keluar sepenuhnya gitu. Dan di sini pas Andi nyoba lagi keluar. Nah, dari sini kan dia teriak. Tapi kita baru percaya bahwa si makhluknya mungkin udah keluar gitu ya. Yang tadi itu emang bener-bener namanya bahasa Sunda mah noyon kan ya. Mungkin kerandal lah. Di sini kelihatan pas Andi juga ya habis energi gitu buat ngeluarin ini makhluk. Nah, dari sini kan. Ya dari penglihatannya juga udah bisa dibilang saya ditanya lagi, dipanggil namanya dan dia langsung kayak biasa lagi gitu. Dia langsung beresin rambut, mungkin dia bingung apa yang terjadi gitu karena dia gak sadar gitu ya. Kru langsung kasih. Nah kawan-kawan dan dulur, itulah keadaan dimana waktu itu tuh audionya benar-benar hilang dan kita bingung. Kalau sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan dan bingung juga mau upload tanpa video kan bisa dibilang gak jelas gitu ya. Makanya kita bikin video kali ini buat menjelaskan sedikit bagaimana keadaan waktu itu. Ini benar-benar tanpa penutupan, waktu itu benar-benar langsung kita langsung berbenah di sini, langsung berbenah biar cepat beres lah. Karena kata Pak Sandi ini benar-benar tempat keadaan waktu itu benar-benar tidak kondusif karena makhluk-makhluk di sana bisa dibilang banyak dan mau menyerang kita semua gitu. Diinginkan terjadi gitu. Kayak kan mitos dari ceritanya aja gitu, kayak saudara si Cesar ini apa ya bisa dibilang kayak lembutan di bawah. Nah itulah yang kita takutkan gitu. Jadi kita benar-benar menjaga gitu, dan kata tadi ya udah beresin aja video waktu itu, keadaan waktu itu biar tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Tapi kita berbenah langsung caw, nggak tanpa apa ya, tanpa ada penutupan dulu, tanpa ada apapun gitu. Makanya kita bikin lagi video di sini biar videonya beres gitu, sampai beres gitu. Biar jelas semua lah. Dan tanpa bisa dipinggiri lagi gitu. Ya tempat-tempat kayak gitu bisa dibilang, dan ini pembuktian bahwa tempat yang kita telusuri kemarin benar-benar faktanya ada gitu, bukan sekedar mitos gitu. Dan kenapa kita bisa bilang gitu ya, kita kalau bicara tentang gaib kita gak tahu. Cuman kalau secara pembuktian seperti mediasi ini, nah dulu kawan-kawan kita udah saksikan ya keadaan dimana dari awal sampai akhir, bagaimana keadaan waktu itu. Jadi ya mungkin video kali ini kita beresin sampai di sini. Jadi juga kita udah menjelaskan sedikit tentang keadaan dimana waktu Cesar itu dimediasi tentang si ular itu, dan kata Pak Sandi juga ya bener-bener makhluk-makhluknya agresif lah, bisa dibilang agresif gitu. Dan awalnya juga pas kita penelusuran percaya gak percaya ada sosok ular di situ kan? Nah itu benar. Nah sekarang kita membuktikan gitu, dan benar-benar pas mediasi itu benar-benar masuk langsung gitu si jin ularnya kalau bisa dibilang gitu. Dan kalau mau omongan dari orang-orang kan percaya gak percaya gitu kan, mitos lah bahasanya gitu, mitos. Cuman membuktikan lah bahwasannya tempat waktu kita telusuri itu benar adanya gitu, ada mungkin gitu ya. Kita juga percaya gak percaya lah bahasanya mungkin gitu, karena kita juga kan membuktikan dengan adanya video kita kali ini gitu ya. Dan mungkin video kita cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang
dan kita juga mohon maaf atas tidak nyamanan di audionya, tapi nggak tahu gitu. Cuman ya nanti kita bakal lebih baik lagi lah bahasanya untuk syuting ke depannya, lebih teliti lagi gitu biar. Dan buat teman-teman juga makasih yang udah yang udah mampir channel kita, yang udah subscribe, yang udah klik tombol like sama komen-komenannya. Semoga inilah, semoga jadi amal jariah gitu. Juga yang baru bergabung ke channel kita, jangan lupa subscribe lah biar channel kita sedikit berkembang gitu. Mungkin video kita cukupkan untuk video ini, kita cukupkan sekian lah. Nanti kita bakal terus upload video-video tentang horor story kayak gini. Kita bakal terus telusuri tempat-tempat yang dimana konon katanya banyak mitos tentang makhluk-makhluk gaib. Nanti kita bakal upload lagi. Mungkin udah ya udah aja ya. Salam misteri, salam dari tim Sinetron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.